Oke? Oke? Karena minggu depan kan sudah formatif, jadi kita harus kejar-kejaran. Kalian harus fokus hari ini, yang ngantuk. Kalau ngantuk silakan berdiri, oke? Biar nggak ngantuk. Apa? Oke dah. Yang pertama, ventilasi. Maksudnya itu apa ventilasi? Iya, keluar masuknya udara pada sistem pernafasan kita. Itu terjadi pernafasan apa dan pernafasan apa, Nak? Iya, inspirasi dan ekspirasi. Melibatkan otot apa dan otot apa? Interkostal dan diafragma. Coba kalian jelaskan, satu orang jelaskan yang konsep ini, Nak. Antar tulang rusuk sama aja. Interkostal itu otot antar tulang rusuk. Nah, lanjut ya. Pertama, saat udara masuk, maka apa yang berkontraksi? Oksigen berkontraksi, apa yang berkontraksinya? Otot, interkostal dan
ya. Sekali. Oke, nah. Tadi siapa yang belum mengerti angkat tangan sejujur-jujurnya? Kalian bilang kemarin ya, kemarin mengerti. Hah? Iya kan ibu tanya, paham? Paham. Iya loh. Ibu ini nggak mau ekspresikan ngangguk-ngangguk. Iya nggak? Iya kan? Kemarin bilangnya paham kan? Karen, Helen, maaf. Oke, ibu ulang ya pelan-pelan ya. Oke, nah. Ini kan kalian ingat kan struktur dari alveolus kita kan? Dia diselubungi oleh apa banyaknya? Kapiler darah kita kan? Nah, kapiler darah kita ini kan dia yang menghubungkan seluruh dalam jaringan tubuh kita kan? Yang ada saling terhubung kan? Nah, yang dari seluruh tubuh itu nak, itu nanti dia akan dialirkan lagi ke paru-paru kita melalui aliran darah. Makanya ada yang darah yang kaya akan CO2 dulu kan, CO2 kan, kali dia akan CO2. Pada saat dia kaya akan CO2, otomatis tekanan parsial CO2 yang ada di kapiler darah ini itu lebih tinggi nah daripada yang ada di alveolus, ya kan? Kenapa lebih tinggi? Karena jumlah karbon dioksida yang di kapiler darah lebih banyak daripada yang ada di alveolus. Nah, tekanan inilah yang mendorong oksigen itu bisa berdifusi masuk ke alveolus kita, ya kan? Makanya kita bisa mengembuskan nafas. Nah, setelah masuk di alveolus, CO2 akan melewati seluruh saluran pernafasan kita, akhirnya keluarlah melalui hidung. Tapi pas waktu kita menghirup nafasnya, oksigen kan masuk. Oksigen masuk, ingat kan jalurnya kayak mana? Ya kan? Sampai dari hidung, faring, laring, trachea, masuk ke bronkus, masuklah ke bronkiolus dan terakhir masuk ke alveolus, ya kan? Nah, oksigen yang dibawa ke alveolus ini dia kan banyak kan? Nah, jadi kayak kantong-kantong alveolus itu kayak diisi sama oksigen, ya kan? Pas waktu dia diisi, otomatis tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi dong daripada yang ada di kapiler darah. Karena di kapiler darah kan masih belum ada oksigen ya kan? Tadi kan baru ada proses difusinya, ya kan? Nah, karena lebih tinggi tekanan parsial yang ada di alveolus, maka oksigen itu bisa keluar masuk ke kapiler darah kita. Nah, oksigen yang di kapiler darah dia akan berikatan dengan hemoglobin kita, ya kan? Ketika dia berikatan sama hemoglobin kita, itulah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kenapa kemudian diedarkan ke seluruh tubuh? Untuk apa? Untuk digunakan sel-sel jaringan tubuh kita sebagai respirasi sel, sehingga bisa menghasilkan ATP atau energi, ya kan? Nah, metabolisme sel yang terjadi itu pasti ada ininya toh, ada limbahnya, ya kan? Limbahnya karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang akan dibawa darah lagi masuk ke alveolus untuk berdifusi, untuk dikeluarkan melalui pernafasan. Maka itu siklusnya, ngerti kan? Iya, berarti difusi itu ketika tekanan yang ada di luar, yaitu tekanan CO2 di kapiler darah itu lebih tinggi daripada yang ada di alveolus, maka dia berdifusi dari kapiler darah ke dalam alveolus. Setelah itu dia akan dikeluarkan ke sistem pernafasan kita melalui hidung. Tapi ketika kita menghirup udara, oksigen masuk, ya kan? Oksigen masuk, otomatis kantong-kantong alveolus kita terisi oleh oksigen, ya kan? Pas dia terisi oleh oksigen, maka tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi dong, nah. Itulah yang mendorong dia bisa masuk ke dalam kapiler darah kita, oksigen. Oke? Sudah, makanya setelah dia masuk, dia akan dibawa oleh hemoglobin, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Paham? Oke, yang belum paham, angkat
oksigennya sama konsepnya dengan CO2 yang berdifusi masuk ke dalam alveolus. Kan gini nah, dengerin guys. Oke, lihat ya. Coba kamu hirup nafas. Sudah ya. Kamu menghirup nafas, oksigen masuk kan ke dalam tubuh. Lalu dia akan melewati sistem pernapasanmu ke bronkus, ke bronkiolus, lalu dia masuk ke dalam kantong-kantong alveolus kan. Nah, berarti alveolus itu terisi oleh oksigen kan? Karena dia terisi oleh oksigen, maka tekanan parsial yang ada di alveolus itu lebih tinggi tekanan oksigennya. Kenapa? Karena jumlah oksigennya lebih banyak daripada yang ada di kapiler darah. Nah, tekanan inilah yang membuat si oksigen ini dapat berdifusi masuk ke dalam kapiler darah. Ngerti nak? Ngerti? Sebelum yang kamu bingungkan di bagian mana? Prosesnya ada. Sebenarnya ada banyak konsepnya sama. Dan itu dari mana karbon dioksidanya? Dari hasil metabolisme limbah-limbah dari metabolisme sel kan dibawa lagi ke dalam darah kan? Lalu berdifusi lagi di alveolus kita. Iya Gilbert? Iya, tekanan parsial itu ulangi. Oke, boleh dilakukan dulu nak. Parsial yang menyebabkan mereka bisa berdifusi. Ya. Ya. Jadi karena pas waktu alveolus kita ini kita menghirup nafas nih kan. Pas menghirup nafas masukkan oksigennya. Berarti kantong alveolus kita penuh dengan oksigen kan. Karena banyaknya oksigen itulah yang menyebabkan tekanan parsial oksigen pada alveolus itu lebih tinggi daripada yang ada di kapiler. Karena di kapiler lagi kosong dia oksigennya. Makanya karena tekanan itu nak, oksigen berdifusi masuk ke dalam kapiler darah kita. Nah, sudah masuk ke kapiler darah, dia berikatan dengan hemoglobin kita, lalu dia darah. Sama konsepnya dengan CO2. Bedanya kalau CO2 dia itu tekanan parsialnya itu tingginya itu di mana? Di kapiler darah kita. Makanya dia bisa berdifusi masuk ke dalam alveolus supaya bisa dikeluarkan CO2. Kapiler darahnya itu dia itu yang membantu membawa karbon dioksida tadi dan CO2. Dia berdifusi kalau ada tekanan, tapi dia juga menyambung sama di jalan transport. Jalan transport. Oke, paham? Paham ya? Paham ya nak? Belum ya? Ada yang masih? Oke. Kalian bingung di bagian mana? Jangan bilang semua dulu. Kalau ini menuai. Bagian mana? Ada? Di bagian mana kita? Ya, jelas ya nak?
akan digunakan oleh apa? Sel-sel dalam jaringan kita kan. Untuk apa nak? Respirasi sel, sehingga dia bisa menghasilkan energi. Tapi ada limbahnya. Limbahnya apa? CO2. CO2 itulah yang akan dibawa masuk ke dalam jantung kita dulu oleh darah kita. Oleh darah. Dia masuk ke dalam mana? Atrium kanan, dipompa ke ventrikel kanan, lalu dia dipompa kembali ke paru-paru. Di paru-paru terjadi apa yang tadi? Difusi. Itulah tadi yang CO2. Dia kaya akan CO2, makanya dia punya tekanan parsial yang tinggi, akhirnya dia dikeluarkan. Kenapa? Kenapa? Difusi dulu baru difusi. Kalau difusi dulu baru difusi. Difusi dulu karena kan difusi kan oksigen dulu, kan CO2 kita membawa keluar. Ya, paham ya? Paham kan jalur ini kan? Paham jalur ini kan? Kita sudah belajar lah ini ya. Hah? Ada yang bingung sama jalur-jalur ini? Habis dari ventrikel kanan, dia habis ke ventrikel kanan, dia masuk ke paru-paru. Jadi oksigennya dibawa ke paru-paru lalu dikeluarkan. Yang difusi tadi, kan karbondioksida kan dia berdifusi ke alkohol lagi, lalu baru dikeluarkan lalu dari ventrikel kanan ya, dari sini kan, berarti dia darah yang kaya akan CO2 dong. Ada bilik-biliknya. Bilik. Yang kanan yang iya, yang kaya akan CO2. Jadi kan kalian udah pernah belajar tentang sistem peredaran darah kan? Dan jantung dia berbilik-bilik kan? Sudah Pak? Paham ya? Paham ya nak? Bisa kita lanjut? Oke, bisa kita lanjut atau ada yang masih dibingungkan dari 3 ventilasi, difusi, perfusi. Bisa ya? Ya. darah kita itu terdiri tidak cuma dari
nggak cuma HB doang atau hemoglobin doang, ada plasma darah, ya kan? Nah, biasanya yang mengikat CO2 itu plasma darah. Sedangkan yang mengikat O2 adalah hemoglobin kita. Ketika sama kayak gini, kayak truk, ya kan? Dia bawa oksigen nih, bawa oksigen di atas, terus dia jalan, terus dia berhenti di penerbangan. Dia turunkan oksigennya, terus dia ambil CO2, tapi CO2 dibawa oleh mobil yang sama. Jadi kan di mobil, terus di dalam kita itu tidak cuma HB yang ada ya kan? Jadi itu dia tuh berjalan beriringan. Ada yang masuk untuk diedarkan, ada juga yang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, terjadi penumpukan gas racun di dalam tubuh. Racun, CO2 racun ya. Iya, CO2 itu merupakan limbah dari respirasi sel atau metabolisme sel kita. Kenapa kayak gitu? Dia limbah dari situ, dan dia juga harus dikeluarkan. Dia diangkut plasma darah untuk masuk lagi ke jantung, lalu ke jantung dikeluarkan ke paru-paru, lalu difusi tadi. Gimana pilih keluarkan? Bisa ya? Oke, sampai sini paham ya? Ada lagi yang bingung kan? Kenapa diam ini? Tanya satu-satu ya. Paham? 3 tahapan itu ventilasi, difusi, perfusi. Ya, itu sudah make sure ya kamu ini juga udah bukti dan kamu bilang ya. Iren, paham? Paham tidak? Ibu tanyanya paham tidak? Dalam proses itu tidak paham. Kamu kurangnya bagaimana? Jangan marah, yakin? Bisa? Ngerti konsepnya? Ngerti ya? Natasha? Ngerti ya nak konsepnya ya? Matthew? Oke? Ngerti ya nak? Karen? Steve? Teleponnya? Gilbert? Gadis? Oh, oke. Ada yang bisa menjelaskan kepada Anya proses ventilasi yang inspirasi dan aspirasi nanti yang pernapasan dada dan pernapasan perut. Natali bisa? Tadi Felix yang kata di paham. Paling yakin. Ya kan kamu bantu manu. Ibu putar videonya deh. Maju di depan sini ya. Ibu saya satu-satu 3 tahapan itu ya. Oke, Met. Nya, dengarnya. Jadi kalau proses ventilasi kan Bisa dicorain nak. di proses ventilasi ini ada proses inspirasi dan inspirasi. Karena keduanya itu sama pakai otot interkostal. Karena pada proses inspirasi otot interkostal dan diafragma itu berkontraksi yang menyebabkan organ itu besar. Sedangkan pas di proses ekspirasi otot interkostal dan diafragma itu beradaptasi dan menyebabkan organ itu besar. Paham ya? Oke. Yes. Kekes, gimana Kak? Bisa? Lompatnya bisa ya? Lagi? Bisa ya? Ini ibu sudah terang ya.
itu cuma pas waktu ini benar darah membawa karbon dioksida dari sel-sel jaringan darah, sel-sel jaringan tubuh masuk ke dalam jantung tubuh lalu dikeluarkan lagi melalui paru-paru dalam bentuk hembusan nafas. Ingat proses difusi. Iya, mirip. Memang ini mirip, ini sama jantung. Siklus jantung itu berhubungan sama peredaran sumber pernapasan kita. Saat ya ekspres kan, hembusin napas kan, berarti dia mengecil lagi. Sama kayak konsep begini toh. Masuk udara berarti dia mengembang. Keluar udara dia kembali mengecil. Berarti ini ya, motifnya harus pakai dulu ya. Apa? Natali bisa nggak? Bisa ya. Fania? Perlahan bisa kan? Tapi agak dijelaskan sedikit ya, saya mau normatif. Oke, aman ya? Oke, kita akan next ke faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan kita. Oke, tapi sebelumnya Ibu
Sudah, ya Matthew. Jadi menurut kamu kayak mana? Kenapa kamu bisa terjadi? Seneng banget, Matt. Oke, Matt. Sepertinya karena dari asap yang dihidupkan ini berkompar berapa lama? Asapnya itu membawa zat kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada mungkin satu dari bagian dalam paru-paru itu terus jalannya paru-paru oh iya ya. Jadi dari asap yang dihirup si rokok itu kan, ya kan, terus kan itu mengandung zat-zat kimia dari rokok tersebut. Nah itu dapat merusak mungkin pertama bagian dalam tubuhnya paru-paru, terus membuat yang meluas ke paru-paru sendiri. Oke, jadi gini nah, kita tahu ya rokok itu sangat berbahaya ya kandungannya ya, iya kan? Nah, banyak seperti zat-zat disebut dengan zat-zat karsinogenik. Enggak, zat-zat itu ketika kamu menghisap rokok itu dia akan terbawa dalam bentuk asap ya kan? Kamu bayangkan asap dengan banyaknya zat-zat kimia itu masuk ke dalam alveolus. Lalu zat-zat itu dalam bentuk partikel-partikel itu dia akan menempel, akan masuk ke dalam alveolus dan dia akan menempel dan merusak jaringan sel-sel jaringan dalam proyek tabung. Bahkan dia bisa menyebabkan apa? Kan? Jadi kalian sudah sangat bagus ya. Kalian lihat tadi ya kapasitasnya sih sudah beda ya. Bahkan kapasitas yang sehat itu dia normal, dia besar. Tapi pas waktu sudah merokok dia lebih kecil. Itu alasan kenapa perokok aktif biasanya suka sesak nafas dan suka batuk-batuk. Kenapa tamu ya? Kemarin kemudian tamu. Parah bu. Parah banget ya bu. Atau nunggu ibu bu. Wah. Kayaknya tuh sama, mereka juga yang bukan perokok aktif, orang yang cuma berada di lingkungan perokok. Kamu kan menghirup udaranya kan, menghirup asapnya kan, otomatis asap itu udah masuk. Tapi kamu balik lagi, ada yang bilang cuma asap rokok ya. Nah, kenapa? Oke, bagus pertanyaan. Kenapa pas waktu perokok itu biasanya dia biasanya hal itu terjadi kenapa? Karena pas waktu mungkin awal-awal coba itu kan dia mungkin akan beradaptasi, ya kan? Dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru yaitu asap rokok. Makanya terbentuklah sebenarnya imun tubuh itu bekerja. Di situ dia kayak apa ya, berusaha kayak gimana caranya supaya ini sama kayak sistem vaksin lah. Ketika kamu dikasih vaksin kan itu dari virus yang dilemahkan, sengaja dimasukin supaya imun tubuhmu tahu cara bekerja bagaimana menghadapi virus ini gitu ya kan. Nah, sama kayak gitu, jadi imun itu beradaptasi, tubuh juga beradaptasi. Nah, sedangkan orang yang tidak merokok itu kan dia cuma apa dia tidak ada beradaptasi dengan rokok itu kan, karena dia tidak terkontaminasi itu sebenarnya. Cuma karena dia itu akhirnya imunnya jadi turun, jadi dia mudah. Dan kalian bayangkan kan kita merokok nggak pakai ini ya kan, tapi pakai baju kan, kalian bayangkan asap mendempul di dalam area
penyebab kalau merokok itu bisa menyebabkan apa? Stroke atau serangan jantung. Karena itu juga menyerang jantung kita. Ingat bagaimana dia harus mengedarkan darah seluruh tubuh. Sedangkan yang dibawa adalah zat-zat yang jahat. Mungkin? Paham ya? Ini jaga ya. Clip, jangan dicontohkan Mau dapur Bu. Kamu nggak seperti kayak gitu? Enggak ya? Saya dicekokin. Dan kamu juga mau ya? Oke, bertobatlah sejak sebab belajar Al-Quran. Jangan ya. Kalau sudah dikasih hal-hal yang bagus akan jaga ya. Kalau kalian ada berada di lingkungan orang-orang perokok, hindari. Hindari ya, jangan dekat dengan perokok. Kenapa? Bukan kamu yang merokok, tapi kamu yang kena. Kalau paru-paru sudah rusak, akan banyak komplikasi penyakit akan menyerang kamu. Karena kenapa Kak? Itu kan tadi sistem peredaran darah tadi. Mana dia membawa zat, akhirnya dia menyerang sel-sel yang baik tadi, sel-sel yang sehat jadi rusak gara-gara zat-zat yang seperti itu. Kenapa? Siapa yang lebih parah? Sama saja nak. Intinya rokok, dengerin ya. Ini ditambah di sini dibilang vape lebih parah, di sebelah dibilang rokok batang lebih parah. Ibu tegaskan ya, tidak ada yang lebih parah, tidak ada yang lebih ringan, sama-sama berbahaya dua-duanya. Kenapa? Kandungan dalam rokok itu sama nak. Sama, cuma beda bentuk doang. Dia yang satu elektrik, yang satu batang, yang satu pakai tembaga, yang satu pakai cairan. Targetnya nilainya di atas 90 ya, karena mencari kesalahan orang tergantung paling oke. Oh iya. Kalau di tembaga kita ini bahaya juga ya. Jangan ya. Tembakau ya nak. Cuma beda jenis yang aktif. Bahan utama pembuatan itu sama nak. Cuma yang satu diberi rasa aja supaya wangi. Yang satu lebih tradisional. Beda ada. Beda nah, itu kan konsepnya ketika dia bercampur dengan zat-zat kimia. Dia itu bukan cuma tembakau murni, tapi dia udah direndam pakai zat apa, zat ini, zat itu, zat dipotong segala macam. Makanya pas waktu berinteraksi lah senyawa-senyawa kimia racun itu membentuk satu racun yang bisa membahayakan nggak cuma pure mungkin statement yang mengulang sama Matthew apa menurut lain mungkin ada Silakan. Itu kan ya boleh dengarkan Gilbert dan Dana. Gak apa-apa, belajar untuk ngomong Gilbert. Ya kamu selfie sih, ibu curiga nih. Masih curiga ya? Enggak lah, Gilbertnya aku baik-baik, serius. Kita harus menghargai dia. Ayo nak, mau pulang dulu. Mau pulang. Tidak kayak Gilbert sama saja ya. Karena ketika kamu minum itu ya, asapnya yang masuk kan? Iya kan, asapnya yang masuk kan? Bukan cairannya yang masuk atau tembakaunya yang masuk. Asapnya atau kamu minum ya, minum. Terus rokoknya kamu punya. yang lain itu kan cairannya di cairan itu kan di uang. Ya kan kalau oh
Oke, next. Berbeli. Selamat datang. Perlu disambung dengan kata tadi ya? Boleh sih benar ibu. Kalian kan jago nari. Oke, selanjutnya apa? Umur ya. Jadi bayi itu frekuensinya itu lebih cepat. Kalau kalian perhatikan bayi dia kalian perhatikan itu pernapasannya itu lebih cepat. Itu kenapa? Karena dia butuh lebih banyak oksigen untuk pertumbuhan selnya. Karena kan dia lagi masa pertumbuhan, ya kan? Makanya dia lebih. Tapi kalau orang dewasa, kayak nenek-nenek, nafasnya itu tersengat-sengat dan lebih cepat, lebih pendek. Kenapa? Karena otot-otot yang berkontraksi pada sistem pernapasan itu sudah mulai melemah. Jadi dia butuh lebih. Jadi karena melemah, akhirnya kerjanya itu lebih kayak separuh-separuh tapi lebih cepat. Kenapa? Meski kalau ngomong aja. Oke, selanjutnya apa? Suhu tubuh. Kenapa suhu tubuh mempengaruhi? Iya ya. Iya, itu ingat tentang sistem ekspresi kita juga kita pernah belajar ini ya. Ketika kita beraktivitas berat, suhu tubuh meningkat, terjadi vasodilatasi, ya kan? Vasodilatasi itu ketika pelebaran pembuluh darah. Melebar pembuluh darah otomatis oksigennya makin banyak kan yang harus dipasok kan. Makanya pernapasan kita juga frekuensinya lebih cepat supaya oksigennya lebih banyak masuk, ya kan? Selanjutnya apa? Posisi dan aktivitas tubuh. Makanya yang lari itu lebih mudah daripada yang duduk. Kita kemarin sudah lakukan aktivitas itu ya. Ada yang lari, ada yang duduk, dan kecepatan pernafasannya juga beda-beda, ya kan? Ada yang lebih cepat dan sampai apa pun lupa. Yang gitu apa? Yang gitu adalah jarumnya, bukan pernafasannya. Bukan nabi ya boy. Lanjut setelah itu apa nak? Emosi ya. Nah ini berhubungan dengan apa nak? Kok? Iya pernafasan. Iya kan Pak? Iya kan ketika kita merasa takut, cemas, ada hormon yang dikeluarkan kan? Hormon apa itu? Iya kan? Ketika hormon itu dikeluarkan maka otak kita tuh akan merespon, ya kan? Sehingga suhu tubuh juga kita naik, meningkat. Nah balik lagi ke konsep vasodilatasi, dimana nanti oksigennya dibutuhkan butuh lebih banyak karena pelebaran itu. Akhirnya dia lebih tersengat-sengat, lebih cepat mus-musan ya. Selanjutnya apa nak? Status kesehatan. Nah ada beberapa yang memang dia punya riwayat penyakit kan, kayak misalnya ada yang sakit asma, ya kan? Sakit asma itu karena bronkusnya mengalami penyempitan sehingga udara yang masuk juga jadi sedikit tersendat ya. Nah ada lagi apa? TBC itu kan mempengaruhi ya, mempengaruhi kita. Kalau lagi pilek juga kan warna kita yang ini mengalami pembengkakan, kita jadi sesak
ketinggian tempat. Kalau misalnya di bawah tanah, kalau di bawah tanah berarti oksigennya juga makin tinggi dong. Nah, iya dong, karena kan dari kubur siapa yang mau gali kubur sih? Kayak kamu mau gali kubur di mana? Di mana sih? Oh, biar berasa ya, biar ada pengalaman pribadi ya, atau buktiannya. Siapa yang mau dikubur? Ternyata
amigdala dan hippocampus. Amigdala. Apa lagi? Siapa yang nyanyi? Nanti nyanyi apa? Saya tuh. Nah, dua bagian otak ini, nah, dia yang menentukan memori dan emosi kita. Jadi ketika kita ini karena kita hirup, memori kita itu akan mengingat bau itu, dia akan merespon. Ketika dia merespon, bagian amigdala kita itu seperti apa ya? Seperti dia juga terpengaruh dengan memberikan respon dalam bentuk emosi yang kita keluarkan. Dia akan mempengaruhi emosi kita juga. Jadi dan ternyata bau ini adalah bau ini. Jadi ada rasa sedih, ada rasa galau. Kenapa kamu senyum-senyum? Bagi kamu ingat mantanmu yang mana nih? Yang sebelah. Jauh. Enggak, Bu. Bukan, Bu. Beb. Itu ya nak. Jadi itu yang mempengaruhi. Makanya sistem pernapasan kita itu gak cuma berhenti sampai dia menyalurkan oksigen, tapi dia juga membawa kita
bisa berkaitan satu sama yang lain. Jadi jangan cuma bagian sistem pernafasannya aja, tapi kita analisis. Oh iya ya, kenapa yang bisa terjadi? Oh karena ini. Nah selanjutnya, kenapa mas pernafasan kita melemah? Kita jadi pusing dan kita jadi punah-punah. Nah, kayak gitu. Ya, good. Ya. Terus mengapa saat kita latihan tinggi dengan suhu yang tinggi, suhu yang rendah seharusnya nak, suhu yang rendah nafas manusia dapat menghasilkan uap dan berhembus. Kan kenapa ada itu yang kenapa ya? Terjadi kondensasi. Astaga. Kondensasi. Kan pas waktu kita mengeluarkan ini kan bukan cuma CO2 kan yang keluar, tapi uap air juga kan. Uap air ketika dia berinteraksi dengan tekanan udara yang ada di luar, itu dia akan membentuk partikel-partikel kecil air sebenarnya. Makanya kita bisa lihat dalam bentuk embun. Makanya kalau kamu tembuskan itu bisa berembun kan kaca-kacanya, ya kan? Nah, terus ya tadi kita udah tanya ini yang mengapa saat kita lagi berhembus seorang dapat merasa sesak nafas, tahu ya konsepnya. Terus mengapa ketika merasa takut nafas kita jadi tidak teratur, jadi tubuh juga berkeringat. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem ekskresi kan. Nah, karena pikir karena analisis kenapa bisa. Terus apa yang menyebabkan seseorang mendengkur atau mengorok? Dan mengapa mengorok? Ya, mengapa mengorok itu bisa berbahaya pada jantung. Dan kalau kalian tahu, pasien-pasien di ICU juga biasanya itu mengorok mereka. Itu kenapa? Itu berhubungan sangat berhubungan dengan sistem pernafasan. Hah? Selalu drama? Selalu drama? Enggak loh. Kan kalau orang sakit jadi bilang drama. Nyaman. Kamu bisa case terlalu nyaman. Gilbert gak boleh gitu, Gilbert kamu harus jaga perasaan tadi. Canda loh kan. Ini kenapa nak mengorok? Sebenarnya ketika mengorok itu lidah kita itu dia kayak menutupi saluran pernafasan. Jadi kayak sehingga itu menyebabkan benturan. Makanya kadang-kadang kalau kalian perhatikan ada orang yang mendengkur kan contoh lagi. Maksudnya ini konsep contoh lagi konsep kebiasaannya lagi. Pokoknya kalau kalian dengar orang kayak apa ya bilang kalau orang mendengkur kalian harus bangunkan. Kadang-kadang kalian harus bangunkan karena kadang kalau orang mendengkur itu paru-paru itu berhenti, jantung itu berhenti. Kalau jantung berhenti dia bernafasnya juga berhenti. Dia berhenti bernafas dalam batas. Iya kan? Gimana? Coba lagi. Tapi mimpi jatuh, iya. Kalian pernah mimpi jatuh? Pasti mimpi pernah terpeleset jatuh. Tahu nggak itu kenapa? Mati. Dites Tuhan. Tuhan lihat kamu. Tuhan lihat. Ini masih sebenarnya beda. Ketawanya bisa hapus. Kalau kata Gilbert dites Tuhan. Sebenarnya itu kan karena ketika kita mimpi jatuh itu respon tubuh ketika tubuh
yang selalu terbangun ketika bermimpi itu. Dan kalau udah bangun tuh kesal sih. Udah nggak mau tidur soalnya. Kalau dia sampai 2 kali betul-betul. 2 kali. Jaga ya kesehatanmu ya nak. Berarti sistem ini mulai goyah dia. Tuhan sudah mulai menguji kamu 2 kali. Benar-benar menguji ya. Kenapa sekarang tak tahu? Oke. Sampai sini paham ya semua soal ini ya. Kalian pelajari lebih dalam lagi, lebih mendasar lagi supaya nanti semua nilai sebenarnya. Oke. Oke, nah, Ibu lihat sebenarnya remedial kalian banyak kejadian ya. Remedial 1 dan 2. Ya. Kalau kadarnya aja masih perkataan buat yang kalian masuk ke dalam 1 kayak itu juga apa ya, tidak tahu gitu, dan cuma dikasih hasilnya dikumpul, hasilnya pun membengongkan ya. Jadi Ibu silakan kerjakan ulang tapi dengan serius dan tulisan yang benar. Tulisan yang lebih rapi ya Bu. Kumpul kapan itu? Ya kan, Seninnya yang lebih rapi dan lebih konseptual. Konseptual itu apa? Iya, ada konsep dasarnya dari apa yang kita pelajari. Konseptual. Konseptual ya. Dan tulisannya dong lebih rapi ya. Ini lagi Bu. Ya udah dinilai juga. Ibu kasih kesempatan ya. Kelas tema juga Ibu akan kasih kesempatan ya. Tolong silakan baik dengan lebih serius, lebih konseptual dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi jangan cuma colok dari Google terus kalian copy ke dalam lembar kerja kalian. No, tapi disaring. Belajar dari apa yang konsep-konsep yang sudah diajarkan selama ini ya. Oke? Bisa ya? Oke, jangan lupa minggu depan kita merhati. Don't forget about siapa suruh yang mendengar instruksi dengan baik ya. Oke, silakan disiapkan. Oke, ini sudah 10 menit ya. 10 menit kalian bisa gunakan untuk SLC. Tapi kali ini Ibu tidak akan keluar. Kenapa? Ibu takut dimarahin Bu Syel. Soalnya Ibu sudah ditegur. Katanya Ibu meninggalkan kalian dalam kondisi dan keadaan yang berantakan. Jadi Ibu merasa tertegur dan tertampar ya nak. Gara-gara kalian tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dengan berbuat. Oke? Lalu silakan disiapkan. Siap. Diri. Kenapa senyum-senyum dia? Senyumanmu manis sekali loh. Hati-hati apa yang bisa dicintai. Salam. Terima kasih Bu Cantik dan Bu Ria.
Ih, panasnya apa nih? Emang tipe kamu tipe Lama Bu, lewat aja Bu. Serius. Katanya bisa ya. Lewat aja say hi. Ada kamera dulu.